Assalamualaikum Ibu Ade. Waalaikumsalam, Pak Rizky. Oke, sesuai janji kita nih. Kemarin Bu, kita akan berbincang sebentar nih Bu. Bisa Bu ya? Baik, baik Pak, silahkan. Sesuai janji Bapak kemarin, akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nanti Pak Rizky akan melakukan coaching dengan coachingnya Bu Anggun ya Pak ya. Dan saya sebagai pengamatnya atau observernya ya Pak ya. Ah, siap Bu. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria ya Pak, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Pak Rizky kembangkan? Jadi, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ini adalah memberikan kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh baik Pak, dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik mana kompetensi yang akan Bapak terapkan? Nah, memberikan pertanyaan yang berbobot ya supaya bisa menggali potensi dari Kuci. Baik Pak Rizky, semuanya telah saya catat ya. Berarti untuk mengetahui Pak Rizky mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya Pak? Nah, kebetulan hari ini saya sudah janjian, Bu, dengan Kuci saya, Bu Anggun. Eh, baik Pak, berarti nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Pak Rizky dalam melaksanakan coachingnya ya Pak ya. Baik, Bu, siap. Terima kasih. Sama-sama Pak Rizky. Assalamualaikum, Bu Anggun. Apa kabar? Waalaikumsalam. Baik Pak Rizky. Pak Rizky gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Anggun. Begini, Bu Anggun. Ya, sesuai janji kemarin nih kita akan berbincang-bincang sebentar. Nah, jadi apa nih kira-kira yang akan kita diskusikan, Bu Anggun? Iya, begini Pak. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya apa sih kayak kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga pembelajaran berjalan monoton. Oh, seperti itu. Nah, jadi kira-kira nih menurut Bu Anggun nih, apa yang Ibu harapkan nih dari obrolan kita kali ini nih? Ya, saya sih mengharapkan murid-murid saya bisa antusias dalam belajar di kelas, Pak. Nah, menurut Bu Anggun, hal apa saja nih yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Kalau saya ingat-ingat, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama nih Pak, pembelajarannya sepertinya membosankan, terlalu monoton, dan saya terlalu banyak berbicara, bercerita di depan murid. Dan yang kedua, sepertinya saya tidak memberikan kesempatan pada murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan satu arah. Oh, begitu. Nah, Bu, kira-kira apa saja nih yang dapat membuat murid Ibu antusias nih dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Ah, saya sepakat. Nah, lalu menurut pendapat Ibu nih kira-kira apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu kira-kira? Sepertinya pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian menambahkan ice breaking atau games agar pembelajaran lebih menarik di kelas. Oke, nah kalau boleh tahu nih, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Nah, kemudian sumber belajar yang Ibu gunakan selain buku teks kira-kira apa saja, Bu? Saya pikir banyak sumber belajar tuh seperti yang video-video di YouTube,
atau artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren, yang seperti Canva, TikTok, atau Instagram. Oke, ya betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, ya, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam belajar. Iya Pak, seperti itu. Nah, jadi kira-kira apa nih sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar seperti video-video di YouTube, Instagram, atau contoh-contoh pembelajaran menarik yang ada di TikTok. Oke. Saya juga akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Setelahnya pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka senang mengerjakan tugasnya, misalnya dalam bentuk video, gambar, maupun laporan digital. Oke, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Nah, kira-kira nih apa Amin. komitmen ya? Apa komitmen Ibu nih terhadap rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam mengerjakan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Oke, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung komitmen Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai harapan ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak Rizky. Saya juga merasa terbantu nih berdiskusi dengan Pak Rizky. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin, amin. Amin, sama-sama Ibu Anggun. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Baik, Pak Rizky, Bapak tadi kan sudah melakukan coaching ya Pak ya. Bagaimana hasilnya Pak? Alhamdulillah Bu, hasilnya baik. Coach saya sudah menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Alhamdulillah. Baik Pak, kita langsung saja bahas tentang ketercapaian kompetensi yang sudah Pak Rizky sampaikan di awal ya Pak ya. Siap Bu, baik. Apa yang sudah Pak Rizky lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi Pak? Baik, saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada Koci dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari Koci. Baik Pak, setelah saya observasi memang benar Pak Rizky sudah melakukan coaching dengan sangat bagus. Terima kasih Bu, sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching. Baik Pak, selanjutnya apa langkah-langkah Pak Rizky untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Siap Bu, nanti insya Allah saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu. Kemudian kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain. Baik Pak Rizky, jadi kapan rencana Pak Rizky akan mencari referensi tersebut? Tentunya segera saya laksanakan Bu, secepatnya. Baik Pak, siap. Nanti kita akan bertemu lagi untuk progres perkembangan Bapak ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rizky.